Halo semuanya, kembali lagi bersama kakak di channel BioProgress, channel yang membahas materi biologi dan segala hal yang berkaitan dengan biologi. Pada video kali ini kita akan belajar materi lanjutan mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Yuk kita langsung aja ke materinya. Nah, di materi sebelumnya kan kita sudah belajar nih materi tentang definisi pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian kita juga sudah belajar mengenai struktur biji dan proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Berarti sekarang kita akan melanjutkan materi ke faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Sebenarnya apa aja sih faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan? Nah, ternyata ada dua faktor utama ya, yaitu ada faktor internal yang terdiri dari genetik dan hormon, dan juga ada faktor eksternal yang terdiri dari cahaya, suhu, air, nutrisi, udara, kelembapan, pH. Jadi faktor-faktor lingkungan itu termasuk ke dalam faktor eksternal. Nah, kemudian kita coba bahas satu persatu faktor internal maupun faktor eksternalnya. Kita mulai dari faktor internal terlebih dahulu. Faktor internal yang pertama adalah genetik. Seperti yang kita tahu, genetik itu di dalamnya kita akan membahas tentang DNA, di mana setiap organisme itu pasti memiliki DNA-nya sendiri-sendiri. Itulah kenapa ketika kita menanam biji tomat, maka yang tumbuh adalah tomat. Karena di dalam biji tomat itu mengandung gen-gen yang mengkodekan informasi yang berhubungan dengan tomat. Jadinya ketika tumbuh dan berkembang maka tetap menjadi tomat, tidak menjadi tanaman lain. Itu adalah faktor internal yang pertama. Kemudian faktor internal yang kedua ada hormon tumbuhan atau fitohormon disebutnya. Nah, hormon tumbuhan itu ada banyak macamnya. Ada hormon auksin, giberelin, sitokinin, etilen, asam absisat, asam traumalin, dan juga kalin. Kita akan bahas satu persatu ya. Kita mulai dari hormon auksin terlebih dahulu. Nah, hormon auksin itu disebut sebagai hormon indol acetic acid atau disingkat IAA. Ada banyak banget fungsi dari hormon auksin. Yang pertama adalah untuk merangsang pemanjangan sel. Nah, jadi hormon auksin inilah yang juga berperan dalam pertumbuhan primer. Kalau kalian masih ingat, kemarin kita bahas tentang pertumbuhan primer, yang mana pertumbuhan primer itu tujuannya adalah untuk menambah tinggi tanaman. Nah, di mana tinggi tanaman itu bisa bertambah karena adanya pemanjangan sel, dan pemanjangan sel ini dipengaruhi oleh hormon auksin. Jadi dengan adanya hormon auksin, pemanjangan sel itu akan berlangsung lebih cepat. Seperti itu. Kemudian yang kedua, fungsi dari hormon auksin itu adalah untuk merangsang dominasi apikal, tetapi menghambat dominasi lateral. Jadi hormon auksin ini memang banyak ditemukan di ujung akar maupun di ujung batang. Itulah kenapa hormon auksin berfungsi dalam merangsang dominasi apikal. Dominasi apikal ini maksudnya adalah peristiwa di mana suatu tumbuhan akan terus-menerus tumbuh ke atas, akan terus-menerus bertambah tinggi. Itu disebut sebagai dominasi apikal. Nah, keberadaan hormon auksin yang ada di ujung batang ini, dia ternyata menghambat dominasi lateral, jadi menghambat adanya pertumbuhan cabang. Gitu. Jadi misalnya, kakak punya satu tanaman nih, ada tanaman. Nah, tanaman tersebut akan terus-menerus tumbuh ke atas. Tanaman tersebut akan terus-menerus tumbuh ke atas selama dia punya auksin di bagian ujungnya. Karena auksin banyak kita temukan di sini ya, di ujung. Selama dia punya banyak auksin di ujung, maka tanaman tersebut akan tumbuh ke atas. Nah, ketika tanaman tumbuh ke atas, maka dia akan menghambat pertumbuhan cabang sampingnya. Jadi di sini di sini tuh pertumbuhan cabangnya bisa jadi akan lebih lambat selama masih ada auksin di atas gitu, masih banyak auksin di atas. Nah, itu yang dimaksud dengan dominasi apikal. Jadi pertumbuhan ke atas terus-menerus dan menghambat dominasi lateral atau pertumbuhan cabang samping gitu. Kemudian yang ketiga, fungsi dari hormon auksin adalah untuk merangsang pertumbuhan akar lateral. Akar lateral itu adalah akar samping ya. Jadi kan akar itu tumbuhnya nggak cuma ke bawah doang, nggak cuma memanjang ke bawah, tapi dia juga perlu tumbuh ke samping untuk memperkokoh atau memperkuat tanaman sehingga tanaman tidak cepat roboh. Nah, itu dibantu dengan hormon auksin. Kemudian hormon auksin juga berperan dalam merangsang partenokarpi. Partenokarpi itu merupakan pembentukan buah tanpa biji. Contohnya seperti biji
pada tanaman pisang, dimana pada tanaman pisang itu kan ketika kita lihat buahnya itu sebenarnya ada bijinya ya. Buah pisang itu sebenarnya ada bijinya, cuma bijinya itu kecil banget, jadinya nggak kerasa gitu kalau kita makan. Tapi sebenarnya kalau kita lihat di bagian tengah-tengahnya itu ada biji kecil-kecil yang berwarna coklat, itu merupakan biji pisang ya. Nah, itu adalah salah satu contoh dari partenokarpi yang terjadi secara alami. Tapi ada juga nih beberapa partenokarpi yang terjadi secara buatan. Contohnya, mungkin kalian pernah lihat semangka tanpa biji atau anggur tanpa biji, yang mana semangka tanpa biji atau anggur tanpa biji itu merupakan salah satu produk partenokarpi. Jadi salah satu pembuatan buah tanpa biji tersebut bisa dilakukan dengan menyemprotkan hormon auksin ke buahnya. Nah, itu maksud dari partenokarpi. Kemudian, hormon auksin juga berpengaruh dalam gerak fototropisme. Gerak fototropisme itu adalah gerak suatu tanaman yang seolah-olah dia akan bergerak menghadap cahaya matahari, mengikuti arah cahaya matahari. Contohnya seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya kakak tuliskan, misalnya ini pohon nomor 1, yang ini tanaman nomor 2. Ketika cahaya berada di atas, maka tanaman tersebut posisinya seperti ini ya. Lain halnya ketika cahaya berada di samping kanannya, maka tanaman akan membengkok ke arah cahaya. Nah, kenapa seperti ini? Karena ini adalah salah satu pengaruh dari hormon auksin. Hormon auksin itu punya satu sifat unik, yaitu sifatnya mudah rusak oleh cahaya. Jadi, ketika di gambar 1, cahayanya berada di atasnya. Nah, ketika cahaya berada di atas, berarti semua bagian tubuh tumbuhan ini mendapatkan cahaya secara merata ya. Sedangkan di gambar 2, ketika cahayanya berada di sebelah kanan, maka bagian tumbuhan yang sebelah kanan, yang sebelah sini, itu akan mendapatkan cahaya yang lebih banyak daripada bagian tumbuhan yang sebelah sini, ya kan? Kalau cahayanya ada di sini, misalnya di sini kakak gambarkan cahaya ya. Nah, ketika cahayanya ada di sebelah kanan, maka bagian yang sebelah kanan akan mendapatkan cahaya yang lebih banyak daripada bagian sebelah kiri. Akibatnya apa? Akibatnya banyak hormon auksin yang di sebelah kanan yang rusak. Sedangkan hormon auksin yang di sebelah kiri hanya sedikit doang yang rusak. Maka dari itu, terjadilah perbedaan pemanjangan sel. Kita balik lagi ke poin yang pertama nih, tadi. Salah satu fungsi dari hormon auksin adalah dia bisa merangsang pemanjangan sel. Kalau banyak hormon auksin yang rusak, berarti bagian tanaman yang di sebelah kanan ini hanya memiliki sedikit auksin dan artinya hanya ada sedikit sel-sel yang memanjang. Sedangkan bagian yang sebelah kiri ini itu banyak hormon auksinnya, karena dia hanya sedikit doang terkena cahaya matahari, sehingga banyak sel-sel yang memanjang. Nah, ketidakseimbangan pemanjangan inilah yang menyebabkan tanaman bengkok ke arah cahaya. Kemudian, fungsi lain dari hormon auksin itu adalah untuk merangsang pembelahan sel kambium yang berperan dalam pertumbuhan sekunder ya, dan juga untuk merangsang pembentukan bunga dan buah. Lalu, hormon auksin juga berfungsi untuk merangsang pembentukan flem dan xilem. Oke, itulah hormon auksin. Kita lanjut ke hormon yang kedua, adalah hormon giberelin. Hormon giberelin ini memiliki beberapa fungsi pada tanaman. Yang pertama adalah untuk merangsang pertumbuhan raksasa. Nah, pertumbuhan raksasa di sini maksudnya itu bukan berarti tanamannya menjadi raksasa, bukan ya. Tapi maksudnya itu si tanaman ketika diberi hormon giberelin, maka dia akan memiliki ukuran yang lebih besar dari biasanya. Katakanlah misalnya ada tanaman padi yang ukuran normalnya tuh dia cuma 70 cm. Tapi ketika diberi hormon giberelin, maka ukurannya bisa sampai 100 cm. Seperti itu. Jadi enggak serta-merta sampai menjadi raksasa tuh enggak gitu. Jadi maksud raksasa itu adalah ukurannya lebih dari normal. Seperti itu. Lalu yang kedua, fungsi dari giberelin adalah untuk mematahkan dormansi biji. Seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya, bahwa ketika biji berkecambah, di situ proses pertama yang terjadi adalah imbibisi atau masuknya air ke dalam biji. Kemudian ketika imbibisi sudah selesai, maka tahap yang kedua adalah aktifnya hormon giberelin, di mana hormon giberelin itu akan memberikan sinyal ke lapisan aleuron untuk
mengeluarkan enzim, yang mana enzim tersebut berfungsi dalam oksidasi makanan yang ada di endosperm, sehingga cadangan makanan dipecah dan menghasilkan energi. Nah, energi tersebutlah yang akan dipakai untuk perkecambahan. Nah, jadi si giberelin ini secara langsung dia berfungsi dalam mematahkan dormansi biji. Dormansi itu maksudnya adalah fase istirahat biji ya. Jadi ketika dormansi itu berarti biji tidak melakukan aktivitas apapun. Biji baru melakukan aktivitas ketika dia terkena air, dan dari air tersebutlah hormon giberelin aktif. Gitu ya, nanti bisa dilihat lagi di video sebelumnya tentang perkecambahan. Kemudian yang ketiga ini juga sama nih, berkaitan dengan perkecambahan tadi, yaitu hormon giberelin bisa mengaktifkan enzim amilase yang ada di biji ya. Enzim amilase yang ada di biji, sehingga dia bisa memicu terjadinya pemecahan cadangan makanan. Lalu yang keempat, fungsi dari giberelin adalah untuk berperan dalam partenokarpi, sama seperti auksin berarti. Giberelin juga bisa dipakai untuk partenokarpi atau pembentukan buah tanpa biji. Kemudian, hormon giberelin juga bisa untuk merangsang pembungaan dan juga merangsang pembentukan saluran polen. Kalau kalian masih ingat, di sini kakak punya gambar saluran polen ya. Jadi saluran polen itu adalah saluran yang akan dilewati polen atau serbuk sari ketika dia jatuh ke kepala putik. Nah, ini kan kepala putik ya. Ketika jatuh, maka si serbuk sari tersebut akan melewati saluran polen ini. Saluran polen yang nantinya akan menghubungkan polen dengan ovum sehingga terjadilah proses pembuahan. Nah, saluran polen ini dirangsang pembentukannya oleh giberelin. Oke, itu untuk hormon giberelin. Kemudian yang ketiga ada hormon sitokinin. Fungsi hormon sitokinin yang pertama adalah untuk merangsang pembelahan sel. Nah, jadi hormon sitokinin ini juga sangat berperan penting dalam pertumbuhan primer ya, karena kan dalam pertumbuhan primer kita juga membutuhkan sel-sel yang banyak. Sel yang banyak tersebut bisa didapatkan dari aktivitas pembelahan sel. Maka dari itu hormon sitokinin ini juga termasuk ke dalam hormon pertumbuhan. Jadi hormon pertumbuhan tuh ada auksin, giberelin, sama sitokinin ya. Terus kalau kalian masih ingat juga di pertumbuhan primer itu kita membahas tentang zona pembelahan ya, yang paling ujung. Di mana zona pembelahan itu berarti di sana ada banyak hormon sitokininnya. Kemudian yang kedua, fungsi dari hormon sitokinin adalah untuk merangsang dominasi lateral, tetapi menghambat dominasi apikal. Ini kebalikan dari hormon auksin ya. Kalau hormon auksin kan sebelumnya merangsang dominasi apikal dan menghambat dominasi lateral. Sedangkan sitokinin itu fungsinya untuk merangsang dominasi lateral. Jadi sitokinin inilah yang merangsang pembentukan cabang. Pembentukan cabang dari tanaman itu dirangsang oleh hormon sitokinin. Gitu. Bagaimana cara petani merangsang pengeluaran hormon sitokinin? Yaitu caranya adalah dengan memotong pucuk tanaman. Jadi misalnya gini, ketika teman-teman punya tanaman, tadi kan kakak bilang kalau di ujung tanaman itu ada banyak hormon auksin. Ketika hormon auksin itu banyak di ujung tanaman, maka pembentukan cabang akan terhambat. Maka dari itu biasanya para petani itu akan memotong bagian ujung tanaman. Bagian pucuknya itu akan dipotong. Ketika bagian pucuknya dipotong, maka cabang-cabang baru terbentuk gitu. Nah, itulah cara merangsang pembentukan dari cabang. Kemudian yang ketiga, hormon sitokinin itu berfungsi dalam menunda penuaan sel atau bisa disebut sebagai senesens. Nah, jadi ini berkaitan dengan pembelahan sel ya. Ketika sel-sel terus membelah, maka sel-sel baru dihasilkan, ya kan? Ketika sel-sel baru dihasilkan berarti itu menandakan bahwa terjadinya penundaan dalam penuaan sel. Kemudian hormon sitokinin itu juga berperan dalam mematahkan dormansi biji. Jadi dia juga berperan dalam perkecambahan. Lalu hormon sitokinin juga bisa dipakai untuk partenokarpi dan juga untuk mengatur pembentukan bunga dan buah. Selanjutnya kita belajar tentang gas etilen atau karbit. Gas etilen atau karbit ini merupakan salah satu hormon tumbuhan dalam bentuk gas yang fungsinya itu adalah untuk merangsang pematangan buah. Nah, jadi hormon etilen ini memang banyak ditemukan pada buah-buah yang sudah matang. Jadi buah-buah yang sudah matang itu biasanya mengeluarkan banyak hormon etilen. Itulah kenapa biasanya pedagang buah jika ingin
membawa buah dari desa ke kota, mereka itu biasanya memetik buah yang mentah. Kenapa? Karena kalau misalnya mereka memetik buah yang matang, khawatirnya di perjalanan buah-buah tersebut justru malah busuk karena adanya hormon gas etilen ini. Jadi hormon gas etilen itu kan dia akan ini berkaitan dengan poin kedua ya, dia akan merangsang penuaan sel juga nih. Jadi kalau misalnya sel-selnya menua, kalau pada buah ya, berarti sel-sel tersebut akan menjadikan buah matang. Kalau misalnya dari desa kita memetik buah yang matang dan diantar ke kota, itu bisa jadi ketika sampai ke kota buahnya tersebut justru busuk. Kenapa? Karena gas etilen itu kan tadi banyak terdapat di buah yang matang. Ketika gas etilen menumpuk, maka dia bisa mempercepat pematangan buah. Kalau buahnya udah matang terus dipercepat lagi, ya berarti level selanjutnya adalah busuk ya. Nah, itulah kenapa biasanya pedagang buah itu akan mengambil buah-buah yang mentah untuk ditransfer atau dikirim ke kota. Oh ya, kerja dari hormon etilen itu juga dipengaruhi oleh suhu. Jadi biasanya semakin hangat suatu suhu, maka kerja hormon etilen itu juga semakin cepat gitu, semakin banyak etilennya. Itulah kenapa orang-orang dulu sering banget matengin buah dengan cara meletakkan buah tersebut di tempat yang hangat. Jadi misalnya kakak punya 2 buah apel, yang satu mentah dan yang satu mateng. Nah, kakak pengen yang mentah ini cepat matengnya. Maka dari itu kakak akan meletakkan buah apel yang matang berdekatan dengan buah apel yang mentah. Kemudian kakak letakkan di tempat yang memiliki suhu yang hangat. Nah, dari situ kita bisa memperbanyak keluarnya hormon etilen dari buah apel yang matang. Sehingga ketika gas etilen tersebut keluar, maka dia akan mempengaruhi buah apel yang mentah untuk mempercepat buah apel tersebut menjadi matang. Nah, itu maksud dari pematangan buah dan merangsang penuaan sel. Lalu, gas etilen juga berfungsi dalam membentuk daerah absisi atau daerah pengguguran daun. Nah, biasanya kan daun-daun yang gugur itu adalah daun-daun yang sudah tua ya. Sama kayak sebelumnya konsepnya. Jadi pada daun yang tua dan pada buah yang tua itu akan banyak hormon etilen, dimana hormon etilen itu juga merangsang penuaan sel. Nah, kalau sel-selnya udah tua, maka dia juga bisa mati gitu ya, sel-selnya bisa tidak berfungsi lagi dan terjadi absisi atau pengguguran daun karena memang daunnya sudah menguning atau daunnya sudah tua. Lalu etilen juga berperan dalam penebalan kulit kayu. Kemudian ada hormon yang namanya asam absisat. Hormon asam absisat ini berfungsi dalam merangsang dormansi. Nah, jadi justru hormon asam absisat inilah yang menyebabkan tanaman akan berada dalam fase istirahat. Kemudian yang kedua, hormon absisat itu fungsinya untuk merangsang pengguguran daun dan juga merangsang penutupan stomata. Nah, jadi ini masih berkaitan satu sama lain ya. Biasanya hormon asam absisat itu banyak dikeluarkan ketika suatu tanaman berada dalam kondisi yang ekstrim, misalnya kondisi kemarau panjang. Kalau kalian pernah dengar, biasanya itu kan pohon jati akan menggugurkan daunnya ketika musim kemarau. Kenapa pohon jati melakukan hal demikian? Karena ini adalah salah satu adaptasi yang dilakukan oleh pohon jati untuk tetap bertahan hidup. Karena kalau misalnya tanaman, misalnya ini kita punya tanaman ya, ini bukan tanaman jati sih, tanaman lain misalnya ya. Tanaman lain ini dia punya daun di setiap batangnya, di setiap cabangnya dia punya daun. Ketika dia punya daun di setiap batangnya, maka dia harus menghidupi daun tersebut. Caranya apa? Caranya adalah dengan mentransfer air ke daun-daun tersebut sehingga daun tetap hijau dan tetap berada pada tempatnya. Tapi kan pada saat itu kondisinya sedang kemarau. Ketika kondisi sedang kemarau, maka tanaman harus hemat air. Maka dari itu, tanaman tersebut akan menggugurkan daun-daunnya. Gitu ya. Nah, tapi kan nggak semua tanaman bisa menggugurkan daunnya. Maka dari itu, untuk tanaman-tanaman yang tidak menggugurkan daunnya, maka dia akan melakukan penutupan stomata. Nah, fase-fase seperti ini itu bisa kita sebut sebagai fase dormansi, yaitu fase ketika suatu tanaman terlihat mati, padahal sebenarnya enggak, mereka tuh sedang istirahat. Sama kayak beruang aja misalnya, beruang itu saat musim dingin melakukan hibernasi. Sedangkan tumbuhan itu saat
kondisi yang mencekam, dia akan melakukan dormansi. Oke, selanjutnya ada yang namanya kalin. Hormon kalin ini merupakan hormon yang bisa merangsang organogenesis atau pembentukan organ. Hormon kalin ini dibagi menjadi rizokalin, filokalin, kaulokalin, dan antokalin. Masing-masing fungsinya itu sesuai dengan namanya ya. Rizokalin berarti dia akan merangsang rizo atau merangsang pembentukan akar. Filokalin berarti merangsang pembentukan daun. Kaulokalin merangsang pembentukan batang, dan antokalin merangsang pembentukan bunga. Lalu yang terakhir kita punya hormon asam traumalin. Nah, sesuai dengan namanya, trauma. Berarti hormon asam traumalin ini akan dikeluarkan ketika suatu tanaman trauma. Tanaman itu ketika terluka dia bisa trauma sebenarnya. Nah, ketika trauma atau ketika terluka maka akan dikeluarkan hormon asam traumalin. Fungsinya adalah untuk regenerasi sel atau untuk memperbaiki sel-sel yang rusak saat tumbuhan mengalami luka. Tapi hormon asam traumalin ini hanya dikeluarkan oleh tumbuhan dikotil berkayu saja. Sedangkan untuk tumbuhan monokotil itu tidak mengeluarkan hormon asam traumalin ya. Makanya ketika tumbuhan monokotil terluka, itu lukanya nggak akan tertutup. Itulah kenapa biasanya kita melihat kalau di pohon kelapa itu kan termasuk ke dalam monokotil ya. Nah, pohon kelapa itu ketika ketika dilukai bagian batangnya, maka luka tersebut akan terus-terusan ada. Biasanya kan kalau orang yang mau naik kelapa itu sengaja untuk melukai batang dari tumbuhan kelapa ya, untuk tempat berpijak saat ingin mengambil kelapa. Nah, itu tidak akan tertutup tuh hasil dari luka tersebut. Oke, itulah beberapa faktor internal yang bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Jadi kakak ulangi ya, tadi ada 2 faktor untuk faktor internal, yaitu ada genetika dan ada hormon. Hormon yang kita bahas itu ada hormon auksin, giberelin, sitokinin, kemudian hormon etilen, lalu ada hormon asam absisat, hormon kalin, dan juga ada asam traumalin. Oke, lanjut. Kita sekarang akan membahas faktor eksternalnya ya. Ternyata bukan cuma internal doang yang bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Ada juga faktor eksternal. Faktor eksternalnya itu yang pertama ada cahaya. Cahaya ini sangat penting bagi tanaman. Kenapa? Karena cahaya pastinya berperan dalam proses fotosintesis. Namanya juga fotosintesis ya, berarti membutuhkan foto atau cahaya. Kemudian cahaya juga berperan dalam fotoperiodisme. Fotoperiodisme itu apa sih? Jadi fotoperiodisme itu merupakan respon tumbuhan terhadap lamanya penyinaran yang berpengaruh terhadap pembungaan. Jadi suatu tumbuhan itu baru akan berbunga ketika dia mengalami penyinaran dalam waktu tertentu. Berdasarkan fotoperiodisme itu, tumbuhan dibagi menjadi 3. Ada tumbuhan hari pendek, hari panjang, dan hari netral. Tumbuhan hari pendek itu adalah tumbuhan yang baru akan berbunga jika periode gelap lebih panjang daripada periode terang. Artinya tumbuhan ini baru akan berbunga jika dia hanya mendapat sedikit periode cahaya matahari gitu. Jika dia hanya mendapat sedikit penyinaran. Biasanya tumbuhan hari pendek itu adalah tumbuhan-tumbuhan yang tinggal di dataran tinggi. Misalnya seperti dahlia, lili, mereka itu termasuk ke dalam tumbuhan hari pendek. Lalu bagaimana dengan tumbuhan hari panjang? Tumbuhan hari panjang berarti kebalikannya ya, yaitu tumbuhan yang berbunga jika periode terang lebih panjang daripada periode gelap. Jadi tumbuhan ini baru akan berbunga jika dia mendapatkan penyinaran yang lebih lama. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti tumbuhan kaktus. Nah, itu dia termasuk ke dalam tumbuhan hari panjang. Lalu bagaimana dengan tumbuhan hari netral? Tumbuhan hari netral itu berarti dia tumbuhan yang tidak tergantung pada panjang penyinaran untuk berbunga. Mau penyinarannya sedikit kek atau banyak kek, dia tetap akan berbunga. Contohnya seperti tumbuhan mawar. Dia termasuk ke dalam tumbuhan hari netral. Nah, selain fotoperiodisme, cahaya juga berperan dalam fototropisme. Fototropisme yang sudah kakak jelasin tadi ya, yang di poin auksin. Jadi kemampuan suatu tanaman yang seolah-olah bergerak mengikuti cahaya matahari gitu. Kemudian
cahaya juga berpengaruh terhadap etiolasi. Nah, etiolasi ini sebenarnya berkaitan dengan hormon auksin juga. Nanti di slide selanjutnya kakak akan menjelaskan tentang etiolasi ya. Kemudian, cahaya juga bisa membentuk pigmen antosianin dan flavonoid yang berperan dalam pigmen bunga ya. Biasanya bunga-bunga itu kan berwarna ya. Bunga yang berwarna tersebut terjadi karena adanya pigmen antosianin dan juga flavonoid. Oke, sekarang kakak mau jelasin tentang etiolasi. Jadi sebelumnya kan kakak sudah singgung nih, di cahaya itu dia bisa menyebabkan etiolasi. Etiolasi itu terjadi karena peran dari hormon auksin juga. Di sini kakak punya dua tanaman. Tanaman sebelah kiri yang daunnya warna kuning ini adalah tanaman yang diletakkan di tempat gelap. Sedangkan tanaman yang di sebelah kanan ini tanaman 2 ya, kakak nyebutnya tanaman 2, yang ini tanaman 1. Tanaman 2 ini ditempatkan di tempat terang. Kenapa kedua tanaman ini memiliki wujud yang berbeda? Karena ketika, ini kita ngomongin yang tanaman 1 dulu ya, karena tanaman 1 ini kan diletakkan di tempat gelap. Ketika dia diletakkan di tempat gelap, berarti hormon auksinnya banyak, ya kan? Tadi hormon auksin itu fungsinya adalah untuk pemanjangan sel. Jadi kalau misalnya tanaman ditempatkan di tempat gelap, berarti dia banyak hormon auksinnya, berarti banyak juga sel-sel yang memanjang. Itulah kenapa kalau kita perbandingkan dari tingginya, tanaman 1 itu lebih tinggi daripada tanaman 2. Begitu. Tapi yang perlu kita ketahui itu adalah tanaman butuh cahaya untuk pembentukan klorofil. Jadi ketika suatu tanaman diletakkan di tempat gelap, dia itu kan tidak mendapatkan cahaya sehingga daunnya berwarna kuning. Peristiwa inilah yang kita sebut sebagai etiolasi. Jadi yang pertama ini kita sebut sebagai etiolasi ya. Keadaan di mana suatu tanaman memiliki batang yang panjang tapi rapuh batangnya, kemudian daunnya berwarna kekuningan. Oke, yang kedua ada suhu. Suhu juga ternyata bisa mempengaruhi pertumbuhan karena suhu itu berpengaruh dalam proses fotosintesis dan pembentukan bunga. Di mana suhu yang optimum atau suhu yang bagus untuk tanaman tumbuh dan berkembang itu sekitar 10-38 derajat Celcius. Nah, tapi bagaimana dengan negara-negara 4 musim? Kan kalau negara-negara 4 musim itu kadang mengalami suhu yang ekstrim ya. Suhu yang tidak biasa gitu. Misalnya pada musim dingin suhunya itu bisa sampai 0 derajat ataupun bahkan sampai minus. Nah, biasanya dalam keadaan seperti ini tanaman tuh punya mekanisme sendiri gitu untuk mempertahankan dirinya. Kemudian ada juga air, pastinya ya, air itu sangat berpengaruh bagi tumbuhan. Bagi manusia juga sama ya, berpengaruh. Nah, cuma untuk tumbuhan, air itu berperan sebagai zat pelarut, sebagai substrat fotosintesis, karena pada fotosintesis kita tanaman juga butuh air ya. Kemudian sebagai medium reaksi kimia dan bisa mengaktifkan hormon dan enzim. Nah, ini yang kita bahas sebelumnya di perkecambahan juga ada ya, ada hormon giberelin yang diaktifkan oleh air, kemudian enzim-enzim pencernaan, amilase, lipase dan segala macam itu juga bisa diaktifkan oleh air. Kemudian nutrisi. Sama seperti manusia, tumbuhan juga sama nih, butuh nutrisi, di mana nutrisi tumbuhan itu dibagi menjadi 2, yaitu ada makronutrien dan ada mikronutrien. Ini maksudnya mikro ya. Ada makro dan ada mikro. Makronutrien berarti adalah nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah banyak. Contohnya seperti karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur, fosfor, kalium, natrium, kalsium, dan magnesium. Sedangkan untuk mikronutrien itu dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Berarti selain makronutrien itu kita masukkan ke dalam mikronutrien. Selanjutnya ada udara nih. Ternyata bukan cuma manusia doang yang membutuhkan udara. Tanaman pun butuh udara, terutama untuk akar ya. Akar itu kan dia bersinggungan dengan tanah. Nah, di mana tanah yang bagus untuk tumbuhan itu adalah tanah yang berongga, sehingga sehingga akar dari tumbuhan itu bisa bernapas gitu ya. Jadi bukan yang padat. Itulah kenapa biasanya kita tidak bisa menumbuhkan suatu tanaman di tanah liat ya. Nah, tanaman itu akan tumbuh subur ketika berada di tanah yang aerasinya bagus.
Nah, di sini tanaman butuh oksigen juga untuk bernapas atau untuk melakukan fotorespirasi. Fotorespirasi itu adalah kondisi ketika suatu tanaman justru dia malah mengeluarkan karbon dioksida ya. Justru dia kayak manusia gitu, mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, nanti untuk fotorespirasi ini lebih lengkapnya akan dipelajari di bab metabolisme. Kemudian ada karbon dioksida. Karbon dioksida itu pastinya penting ya untuk tanaman karena dari karbon dioksida tersebut tanaman bisa melakukan fotosintesis. Kemudian ada kadar garam. Kadar garam juga bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Kadar garam itu bisa menyebabkan plasmolisis pada sel tumbuhan. Plasmolisis itu merupakan keadaan suatu sel tumbuhan yang berubah menjadi mengerut. Plasmolisis ini biasanya terjadi ketika suatu tanaman itu suatu sel itu diletakkan di larutan garam. Nah, awalnya seperti ini nih. Yang B ini adalah kondisi ketika selnya normal. Kemudian ketika dia diletakkan di larutan garam yang tinggi, maka sel-selnya itu nantinya akan mengerut gitu, akan menciut. Kalau sel-selnya menciut berarti, nah yang ini adalah kondisi plasmolisis. Kalau sel-selnya menciut, maka tanaman pun jadi akan menciut juga atau akan layu gitu, sampai bahkan tanaman bisa mati ya kalau misalnya terus-terusan diberi air garam gitu. Jadi kadar garam juga bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Selanjutnya ada derajat keasaman atau pH. Nah, derajat keasaman itu berpengaruh terhadap fotosintesis pada beberapa tanaman dan juga berpengaruh terhadap warna bunga. Nah, jadi fotosintesis itu juga butuh pH yang optimum ya. Dan pada setiap tanaman itu berbeda pH optimumnya. Kemudian ada juga nih ternyata tanaman yang dia itu warna bunganya bisa dipengaruhi oleh pH. Contohnya seperti tanaman hortensia. Nah, jadi tanaman hortensia ini dia akan memiliki bunga yang berwarna biru ketika kondisi lingkungannya asam. Ketika tanahnya asam, maka tanaman tersebut akan memiliki bunga berwarna biru. Sedangkan ketika basah, dia akan berwarna merah bunganya. Oke, selanjutnya ada kelembapan. Nah, kelembapan juga berpengaruh nih terhadap ketersediaan air dan juga laju transpirasi. Yang kita tahu, air pada tanaman itu kan berasal dari bawah kan, dari tanah. Kemudian air tersebut bisa sampai menuju ke stomata yang ada di daun karena adanya laju transpirasi itu. Nah, kalau misalnya kelembapan suatu udara tinggi, maka kelembapan itu bisa mempengaruhi laju transpirasi. Jadi laju transpirasi tanaman akan terhambat ketika kelembapan tinggi. Kalau laju transpirasi terhambat, otomatis proses fotosintesisnya juga terhambat. Karena ketika melakukan proses fotosintesis, tanaman membutuhkan air, dan air tersebut akan diantar ke daun melalui laju transpirasi. Oke, itulah materi kita hari ini. Jadi, hari ini kita belajar tentang faktor internal dan juga faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan ya. Faktor internalnya ada 2, yaitu genetik dan juga ada fitohormon. Lalu faktor eksternalnya itu ada banyak ya. Ada cahaya, ada air, udara, kelembapan, pH, kemudian ada suhu, dan segala macamnya. Oke, sekian dari kakak. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.